Perkenalkan, nama saya Jonathan Mangering Panggabean. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya cara mengerjakan tugas 02 Pandas dan implementasinya. Yang pertama yaitu soalnya buka data dalam bentuk data frame menggunakan Jupyter Notebook dengan mengimport Pandas SPD, lalu kita mengetik data pdread csv data eda.csv, lalu kita ketik df. Tapi pastikan dulu pertama-tama untuk menaruh file csv dan ipynb di dalam folder yang sama. Oke, lalu kita lanjut. 1B, lakukan print 5 data paling awal dan 5 data paling bawah menggunakan dfhead 5 untuk bagian yang paling atas. Ada karang pilang, monokolo rungkut, monokromo, dan tegal sari. Lalu yang bagian paling bawah menggunakan df.tail 5. Oke, lalu 1C. Lakukan pengecekan ukuran data yang terkumpul dalam data frame. Berapa kecamatan dan berapa metrik pengukuran. Untuk metrik pengukurannya terdapat 124 row dan 14 baris. Terdapat 124 row dan 14 kolom dengan menggunakan dfshape. Lalu, berapa kecamatan yang terdapat pada data EDA tersebut? Saya menggunakan df non-unique. Lalu muncullah kecamatan di sini sekitar 31 kecamatan. Lalu nomor 2, buatlah statistika deskriptif, rata-rata, median, standar deviasi dari seluruh metrik pengukuran. Saya menggunakan df describe. Lalu muncullah perhitungan, mean, standar deviasi, nilai min dari semua metrik pengukuran. Lalu ada kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3, dan nilai maksnya. Lalu nomor 3, kecamatan apa yang memiliki jumlah pasangan usia subur paling banyak dan paling sedikit? Saya menggunakan codingan df jumlah pasangan usia subur sama dengan minimal. Lalu muncullah gayungan dan jumlah dari pasangan usia subur tersedikit sekitar 3.574. Lalu untuk maksnya sendiri, jumlah pasangan usia subur terdapat 25.865. Lalu nomor 4, kecamatan apa yang memiliki jumlah push istrinya kurang dari 20 tahun paling banyak dan paling sedikit? Sama dengan menggunakan rumus max seperti soal yang di atas tadi. Lalu muncullah sekitar 94 baris, 94 data yang paling sedikit dengan 0 jumlah push istri kurang dari 20 tahun. Lalu maksnya sendiri ada 14 dengan hanya total 1 kecamatan yaitu Tambak Sari. Lalu nomor 5, kecamatan apa yang memiliki jumlah push terpenuhi ber-KB paling banyak dan paling sedikit? Sama seperti nomor soal sebelumnya menggunakan rumus min. Dan hanya muncul 1 kecamatan yaitu Asem Rowo sekitar 780. Dan yang maksnya adalah kecamatan Tambak Sari sekitar 6.002. Lalu nomor 6, kecamatan apa yang memiliki persentase peserta KB aktif paling banyak dan paling sedikit? Sama seperti soal sebelumnya lagi menggunakan rumus min, muncullah kecamatan Wonokolo dengan persentase peserta KB aktif sekitar 41 dan terbanyak sekitar 79. Lalu nomor 7, kecamatan mana yang memiliki jumlah pasangan usia subur berada di atas rata-rata? Pertama kita mencari rata-rata dengan cara membuat variabel mean. Lalu kita cari nama variabelnya yaitu jumlah pasangan subur, kita masukkan .mean. Lalu kita mean. Ketemulah jumlah pasangan usia subur rata-ratanya adalah sekitar 10.651. Lalu kita masukkan ke sini jumlah pasangan usia subur lebih besar dari mean dan ada sekitar banyak ya, bisa dilihat ya, yang melebihi 10.000 jumlah pasangan usia subur. Nah,
Di sini kan ada 14.000, 15.000, 19.000, 10.943, sedangkan rata-ratanya sendiri 10.651. Lalu nomor 8, kecamatan mana yang memiliki jumlah pus tidak terpenuhi ber-KB yang di bawah rata-rata? Sama, kita menggunakan mencari rata-ratanya tersebut dengan rumus yang sama seperti di atas tadi. Lalu kita menggunakan rumus yang sama. Bedanya di sini adalah tanda panahnya kurang dari rata-rata. Yang di atas tadi adalah lebih dari rata-rata. Rata-ratanya sendiri terdapat 2025. Sedangkan yang kurang dari rata-rata terdapat 79 rows. Dan yang kurang dari 2025, jumlah push yang kurang dari 2025. Nah, di sini bisa dilihat 1800, 1100, 1600, 1200, dan seterusnya. Lalu nomor 9, kecamatan mana yang memiliki persentase peserta KB aktif berada di atas nilai rata-rata? Sama, kita mencari rata-rata tersebut terlebih dahulu. Ketemulah 58, lalu kita menggunakan rumus yang sama. Tetapi ini kan karena di atas rata-rata, maka lebih besar dari rata-rata. Ketemulah sekitar 62 rows data persentase peserta KB aktif. Bentar, bisa dilihat. Nah, ini dia. Bisa dilihat di atas rata-rata sendiri 58, di sini di atas rata-rata ada 59, 62, 59, 59, 60, 65, dan seterusnya. Lalu nomor 10 ini adalah soal yang paling susah menurut saya. Jika persentase pasangan usia subur umur 15-49 tahun sedang menggunakan alat KB atau cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan, menurut Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sebesar 61%. Maka kecamatan mana yang menggunakan alat kontrasepsi KB untuk mencegah kehamilan paling banyak pada data ini? Yang pertama, kita melakukan hitung persentase akseptor KB, membuat sebuah kolom baru dengan nama persentase KB dibuat di dalam data frame DF. Kolom ini akan menampung nilai persentase akseptor KB di setiap kecamatan. Lalu ini dihitung dengan membagi jumlah akseptor KB oleh jumlah peserta KB di setiap kecamatan. Lalu step keduanya adalah kita mengonversi menjadi bentuk persen dengan cara mengkalikan 100. Lalu langkah selanjutnya, ambil kecamatan dengan persentase akseptor KB tertinggi. Nah, codingan tersebut ini, yang saya blok ini adalah menentukan atau mencari kecamatan dengan persentase akseptor KB tertinggi menggunakan IDX max. Dan digunakan untuk mendapatkan indeks dari baris yang memiliki nilai maksimum dalam kolom persentase KB yang sudah kita buat. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk mengambil nilai kecamatan dari kolom kecamatan. Ini dia. Lalu kita menggunakan filter data frame untuk kecamatan tertinggi dengan cara bertujuan untuk memfilter data frame asli hanya untuk menampilkan baris-baris yang sesuai dengan kecamatan tertinggi yang telah ditemukan sebelumnya. Jadi di sini hanya untuk berfungsi untuk menampilkan 4 data yang ada di sini. 4 data tertinggi ya. Bisa dilihat ini persentasenya. Nah, lalu data kecamatan tertinggi, langkah terakhir untuk mencetak data sehingga menghasilkan tabel berikut ini. Sekian penjelasan saya, terima kasih.